Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya sehingga Allah bisa memberikan kita kesempatan kembali untuk meneruskan taklim ngaji kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Fakir membersamai panjenengan semuanya untuk melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seputar bagaimana pentingnya kita itu dalam memilih guru. Bagaimana pentingnya kita itu di dalam seleksi kepada siapakah kita itu mengambil ilmu agama, kepada siapa kita itu mau menimba ilmu agama, kepada siapa kita ingin belajar Al-Quran, kepada siapa kita ingin belajar ilmu-ilmu agama, fikih dan lain-lain, hadis, kepada siapa kita ingin menimba ilmu. Dan itu penting agar kita tahu bahwa sanad keilmuan kita itu nyambung kepada para ulama dan salafus saleh, nyambung terus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal memilih guru, tidak asal memilih guru yang tidak tahu latar belakangnya bagaimana, belajarnya seperti apa, hanya karena dia bermodal dia bisa menyampaikan, bisa mengajar, bisa berceramah, bisa menata kata. Itu sangat perlu diperhatikan. Terlebih di zaman yang sekarang ini, semua orang dari semua kalangan, dari kalangan awam, dari kalangan ulama sampai orang awam, dari orang dewasa sampai anak kecil, semua bisa mengakses sosial media dan semuanya bisa berbicara. Maka kita harus lebih bijak dalam memilih guru, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sesuai dari hadzal ilm din, yakni hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, hadzal ilmu din fangzuru amman ta'khuzuna dinakum. Karena ilmu ini adalah agama, maka kita harus teliti dari siapa kita akan mengambil agama ini. Ilmu itu adalah agama, intisari dari ilmu yang kita pelajari ini adalah agama. Maka kita harus lebih seleksi, lebih teliti dari siapa kita akan mengambil ilmu agama tersebut, dari siapa kita akan mengambil agama kita. Nah, kita melanjutkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi itu melanjutkan cerita qala Rabi' sahib Syafi'i rahimahullahu taala, majtara'tu an ashrabal ma' wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan. Ini sangat masyhur cerita ini ya, bahwa Al-Imam Ar-Rabi' sahib Syafi'i, ketika dikatakan sahib Syafi'i itu maksudnya adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan sahabat. Jadi ketika dikatakan sahibus Syafi'i itu bukan berarti sahabatnya Imam Syafi'i, enggak. Yang dimaksud sahibus Syafi'i adalah murid beliau yang mulazamah, yang selalu belajar sama Imam Syafi'i, yang selalu bersahabat ataupun membersamai Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, Al-Imam Ar-Rabi', majtaratu an ashrabal ma' wasyafi'i yanzuru ilayya. Saya itu nggak berani untuk meminum air sementara Imam Syafi'i guru saya melihat kepada saya. Jadi untuk sekedar minum di depan guru saya, untuk sekedar minum sementara Imam Syafi'i melihat saya, itu saya nggak berani. Seperti nggak punya mental ya. Saya nggak berani gitu, gemetar ya. Haibatan lahu, saking haibahnya Imam Syafi'i. Saya merasakan haibah guru saya di depan saya. Bagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana kita lihat ya, yang akhlak-akhlak seperti ini yang hampir punah di zaman sekarang itu ya. Bagaimana sakralnya hubungan antara murid dan guru itu benar-benar di zaman sekarang ini benar-benar seakan-akan sudah dianggap sesuatu yang tabu hal-hal seperti ini. Padahal ini di akhlak-akhlak seperti ini, akhlak-akhlak luhur seperti ini di kalangan guru-guru kita,
kalangan salaf, ulama salaf itu sangat masyhur sekali. Jadi hal ini bukan berarti seakan-akan seperti yang dibahasakan orang zaman sekarang, berlebihan, penindasan, ya, dan lain-lain hal sebagai feodalisme, dan itu semua adalah propaganda di zaman sekarang untuk menjatuhkan moral kita, moral agama Islam, norma-norma yang diajarkan oleh yang jauh-jauh hari telah diajarkan oleh agama Islam. Ini adalah salah satu cerita yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, bahwa muridnya Imam Syafi'i, Imam Ar-Rabi' itu tidak berani minum di depan Imam Syafi'i. Mau minum sekedar minum, padahal minum itu adalah sesuatu yang bukan jelek, ya, bukan buruk, sesuatu yang tidak tercela, ya, biasa, sesuatu yang biasa gitu. Untuk minum, sekedar minum boleh, hukumnya mubah. Tapi untuk melakukannya di depan guru itu rasanya ada rasa malu tersendiri, haibah, karena melihat bagaimana ta'zim, haibah, ya, bagaimana haibahnya seorang guru tersebut. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, min haqqil alim 'alaika an tusalliman 'ala an-nasi 'amah wa takhussahum dunahum tahiyyah wa an tajlisa amamahu wa la tushirranna 'indahu biyadik wa la taghmizanna bi'ainik wa la taqulanna qala fulan khilafan liqawlihi wa la taghtabanna 'indahu ahad wa la tusarir fi majlisihi wa la ta'khudh bi thawbihi wa la tulahha 'alaihi idza kasil wa la tu'rid ay la tashba' min tuli suhbatihi. Ini mari kita perhatikan, ya, bagaimana adab-adab, akhlak-akhlak kepada orang alim. Orang alim di sini apa yang harus kita perhatikan kepada ulama. Jadi kita kalau tahu kita sedang duduk di depan ulama, di depan orang soleh, di depan guru kita, maka akhlak-akhlak yang seperti ini harus kita perhatikan. Dan akhlak seperti ini tuh hampir benar-benar kalau kita melihat di murid-murid zaman sekarang itu hampir punah, terkikis dengan semakin majunya zaman, ya, semakin mendekati hari kiamat, ya, semakin di akhir zaman ini. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, min haqqil alim, termasuk hak orang alim, termasuk hak ulama kepadamu. Jadi ini haknya ulama, haknya orang alim. Jadi orang alim, ulama itu memiliki hak-hak yang harus kita perhatikan. Yaitu apa? Contohnya, antusallima 'alan nasi 'amah wa takhussahum dunahum bitahiyyah. Jadi kalau kita sedang berada di suatu tempat yang ramai, di situ kita tahu bercampur antara orang awam dan orang alim, ulama, maka kita ketika ingin memberi salam, kita memberi salam secara umum kepada semua orang, assalamualaikum kepada semua orang. Nah, kita memberi rasa terima kasih atau rasa hormat kepada semua orang, kemudian kita khususkan kepada orang alim tersebut yang sedang ada di tengah-tengah khayal ramai, misal di tengah masyarakat ramai. Jadi lagi ngumpul orang di situ, bermacam-macam orang dari semua golongan itu datang ke situ, dari orang awam dan ulamanya. Maka ketika kita ingin beri salam, kita beri salam kepada semua hadirin, ya, semua orang yang ada di situ. Kemudian kita khususkan, mobil khusus kita sampaikan salam dan ta'zim kita kepada al-alim, kepada orang alim, kepada ulama yang ada di depan kita. Nah, itu termasuk salah satu haknya orang alim yang harus kita perhatikan. Dan kalau yang seperti ini, alhamdulillah kita masih sering melihat hal-hal seperti ini diajarkan oleh guru-guru kita ketika menyampaikan muhadharah, menyampaikan sambutan, menyampaikan ceramah. Kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita seperti, dan kita masih melihat kalau hal seperti ini, ya, kalau akhlak ini masih sering dipraktekkan gitu. Ketika menyampaikan salam di depan orang umum, menyampaikan salam secara umum, kemudian wa nakhussu bidzikr, kita khususkan salam ta'zim kita kepada orang alim yang sedang ada di tempat tersebut. Terus lagi apa? Wa antajlisa amamah. Ya, kita kalau di depan ulama, kita duduknya di depan beliau, ya, di depan beliau. Wa la tushiranna 'indahu biyadik. Dan ketika kita duduk di depan orang alim, ketika kita duduk di depan ulama, guru kita jangan sampai duduknya itu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Jadi kita duduk di depan guru kita, duduk di depan ulama, tapi tangan kita nunjuk-nunjuk. Itu nggak sopan. Ya, ini termasuk akhlak yang nggak baik. Ya, bahkan sedetail itu ulama kita mengajarkan. Ini dari ratusan tahun yang lalu akhlak seperti ini diajarkan. Di mana akhlak-akhlak seperti ini bisa kita temukan di zaman sekarang?
kecuali hanya beberapa tempat saja. Wala taghmizanna bi'ainik, dan jangan ketika kita duduk di depan orang alim kita jangan sampai mengisyaratkan mata kita kayak jadi kita taghmizan biyadik itu bi'ainik itu maksudnya mengisyaratkan pakai mata gitu. Ya, mengisyaratkan. Kita lagi duduk di depan orang alim, di depan ulama, kita malah main isyarat mata gitu kayak ada sesuatu. Itu kan biasanya tanda-tanda orang sedang kayak nggak suka atau ghibah ya, kayak gitu kan nggak pantas. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqali. Nah, ini yang paling penting juga. Ketika kita di hadapan orang alim, di hadapan guru, kita jangan sampai mengatakan di depan guru kita, loh, fulan pernah mengatakan seperti ini. Perkataan fulan, perkataan dia, perkataan si A ini itu berbeda sama pendapat antum. Itu bagaimana? Nah, kita jangan sampai mengatakan seperti ini. Ini bukan berarti kita tidak diajarkan untuk tunduk sedemikiannya sampai nggak boleh kritik. Kritik terhadap suatu pendapat itu lain halnya dengan akhlak yang disebutkan Imam Nawawi di sini. Jadi jangan sampai seakan-akan kita itu sebagai seorang murid itu kayak memancing guru kita lagi menjelaskan begini-begini, tiba-tiba kita bilang, loh, kok begini, padahal si A dulu bilang begini. Atau bahkan yang sering terjadi itu, mohon maaf, suka membanding-bandingkan pendapat guru. Ketika kita mendengar guru kita mengajar seperti ini begini, kita terus kayak bawaannya kepingin ngeritik aja, kayak kepingin gak cocok aja, langsung habis itu tiba-tiba kita menabrakkan antara pendapat guru yang lain. Loh, mohon maaf Ustadz, mohon maaf, ini saya pernah mendengar dari Ustadz Fulan ini, itu sangat tidak bagus sekali, dan guru kami dulu pernah mengingatkan ini ya. Salah satu masyayikh kami di Stai Imam Syafi'i Cianjur itu pernah ketika di kelas ditanya oleh salah satu teman kami, itu tanya masalah suatu hukum, kemudian di depan syekhnya itu dia bercerita kalau pernah mendengar pendapat syekh yang lain itu berbeda dengan pendapat antum. Di situ syekh otomatis langsung refleks, langsung marah beliau, karena beliau tidak suka dibanding-bandingkan antara pendapat guru-guru. Kalau kamu nanya seakan-akan apa tujuannya? Kalau kita sudah pernah nanya sama Syekh Fulan, sama Ustadz Fulan, kita sudah pernah nanya sama orang alim tentang suatu hukum, kemudian kita udah tahu jawabannya, tahu referensinya, tahu dalilnya, kemudian kita masih nanya kepada ustadz lain dengan tujuan seakan-akan kayak kepingin menabrakkan antara pendapat, kok ini gitu ya, dengan tujuan seperti itu. Apalagi kita dengan sengaja ngomong di depan ustadznya itu ya, di depan guru itu sangat tidak pantas sekali ya. Ini bukan berarti menutup pintu kritik, tidak. Kritik dan saran ataupun diskusi ilmiah tetap ada, tapi sebagai seorang murid kita harus memperhatikan adab-adab yang harus kita perhatikan, nggak boleh sampai berlebihan. Wala taghtabanna indahu ahad, di depan ustadznya jangan sampai kita menggunjing orang lain. Ya kali kita di depan orang alim, di depan guru kita sempet-sempetnya kita menggunjing atau gibain orang lain gitu. Wala tusarir fi majlisihi, dan jangan sampai kita itu berbisik ya. Jadi kita lagi di majelis ilmu, kita di depan guru, di depan orang alim, kita bisik-bisik sama kita kayak gitu. Itu sangat tidak pantas sekali, bukan akhlak. Wala ta'khudz bi thawbihi, atau ya ini kebangetan sih ya. Maksudnya kita menarik atau mengambil atau memegang baju orang alim misal. Wala tuliha alai iza kasil. Ini subhanallah ya. Jangan memaksakan guru apabila kita tahu guru itu, di sini bahasanya kasil ya. Kasil itu kalau kita artikan malas sebenarnya. Bukan malas, maksudnya ketika kita tahu guru itu lagi nggak mood. Nah, jadi kita tahu guru itu sedang tidak mood. Maka kita nggak boleh ilhah, kita nggak boleh memaksakan. Kita lihat kondisi guru bagaimana. Kita ngelihat guru kita kelihatan banget muka beliau sedang capek, ya ngajar seharian, belum kegiatan yang lain, belum kesibukan yang lain, belum ngurus keluarganya. Kita tahu guru kita sedang capek, tapi kita masih memaksakan, kepingin nanya, kepingin belajar, kepingin ya, kita memaksakan kehendak kita sendiri sebagai murid, tapi kita nggak tahu bagaimana keadaan guru kita gitu loh. Nah, ini penting, terlebih kita sering melihat ini di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis maulid, majelis-majelis seremoni-seremoni yang lain.
kemudian mengundang seorang tokoh ulama yang sangat terkenal ataupun penceramah, kemudian kita tahu bahwa ulama tersebut sedang kelihatan capek, tapi kita masih memaksakan kepingin inilah, kepingin salaman, kepingin minta doa, kepingin foto ya, seperti itu. Maka kita harus perhatikan akhlak-akhlak seperti ini. Wala tu'rid ay la tasba' min tuli suhbati, dan jangan pernah merasa kenyang untuk selalu mulazamah berkhidmah sama orang-orang soleh, sama ulama, karena keberkahan ilmu yang kita dapatkan itu adalah karena kita sabar membersamai guru kita. Karena kita sabar, nggak cuma sekedar mengambil ilmu saja, tapi kita tulus suhbah, kita berlama-lamaan bermulazamah sama guru kita ini. Kita belajar plus khidmah plus ngabdi. Insya Allah nggak cuma dapat ilmu, tapi dapat keberkahan. Ini adalah sesuatu yang bukan asing lagi di telinga kita. Terlebih seorang santri, kita selalu diingatkan sama guru kita untuk jangan bosan-bosan berkhidmah kepada guru. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.